Adapun pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan indikator keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan seperti penjualan, aset, dan ekuitas. Rasio ini mencerminkan efisiensi operasional serta tingkat pengembalian investasi. Adapun contoh rasio profitabilitas umum meliputi yaitu para ahli akuntansi dan keuangan mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai alat untuk menganalisis efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba. Adapun yang pertama yaitu rasio profitabilitas menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Mereka menekankan bahwa rasio ini penting untuk membandingkan kinerja antar periode atau perusahaan sejenis. Adapun yang kedua yaitu rasio profitabilitas adalah ukuran efisiensi dalam mengubah input seperti biaya menjadi output atau laba. Membantu investor dan manajer menilai kesehatan keuangan jangka panjang. Adapun yang ketiga yaitu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari operasi dengan fokus pada pengembalian atas investasi pemegang saham dan kreditor. Fungsi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Selain itu, menilai efektivitas manajemen dan mengelola sumber daya. Rasio ini menjadi indikator utama efisiensi operasional, stabilitas keuangan, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Adapun fungsi lain dari profitabilitas yaitu yang pertama itu menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset dan modal serta mencerminkan keberlangsungan usaha. Yang kedua yaitu membandingkan efisiensi antara periode atau antar perusahaan, yaitu digunakan untuk analisis tren atau evaluasi efektivitas strategi bisnis. Yang ketiga itu dasar pengambilan keputusan manajerial dan investasi, yaitu investor menilai kelayakan investasi selama manajemen penggunaan hasilnya untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Yang keempat yaitu mengukur efektivitas penggunaan sumber daya, yaitu menunjukkan seberapa efisien aset dan modal digunakan untuk menghasilkan laba, misalnya melalui ROA atau ROE. Selanjutnya yaitu materi tujuan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara efisien selama periode tertentu. Rasio ini menggambarkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset dan modal untuk memperoleh keuntungan maksimal. Tujuan utamanya meliputi yang pertama itu menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari penjualan aset dan modal sendiri. Yang kedua yaitu menilai efektivitas penggunaan aset dan modal, yaitu menunjukkan efisiensi aset dan modal dan menciptakan laba, misalnya melalui ROA atau ROE. Yang ketiga yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan manajerial, yaitu investor menilai potensi pengambilan investasi, sementara manajemen menggunakan hasil untuk strategi efisiensi dan ekspansi. Yang keempat yaitu membandingkan kinerja antar periode atau antar perusahaan, digunakan untuk analisis tren perusahaan dan kompetensi perusahaan dan industri. Selanjutnya yaitu manfaat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas memberikan berbagai manfaat penting bagi pihak internal dan eksternal perusahaan, diantaranya yang pertama yaitu sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan, yaitu menilai efektivitas dan keberhasilan operasional. Yang kedua itu sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, yaitu membantu investor menilai potensi return on risk dan risiko.
Yang ketiga itu sebagai indikator efisiensi dan produktivitas perusahaan, yaitu menunjukkan kemampuan dan dalam mengelola sumber daya. Yang keempat itu sebagai dasar penilaian kelayakan kredit, yaitu digunakan pihak eksternal seperti bank untuk menilai kemampuan bayar perusahaan. Yang kelima yaitu sebagai alat perbandingan antar periode atau antar perusahaan, yaitu menilai tren profitabilitas dan posisi kompetitif di industri. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pengukuran rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari beberapa jenis yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Berbagai sumber seperti penjualan, aset, dan modal masing-masing rasio memberikan pandangan berbeda mengenai efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya. Berikut jenis-jenis utama rasio profitabilitas. Yang pertama itu gross profit margin, yaitu mengukur presentasi laba kotor dari setiap penjualan bersih dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya produksi dengan rumus. Adapun rumusnya itu GPM sama dengan laba kotor bagi penjualan bersih kali 100. Yang kedua itu net profit margin atau NPM, yaitu mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan setelah dikurangi seluruh biaya terkait operasional, bunga, dan pajak. Adapun rumusnya yaitu NPM sama dengan laba bersih bagi penjualan bersih kali 100. Yang ketiga yaitu rate on asset atau ROA, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Adapun rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih bagi total aset kali 100%. Rumus yang keempat yaitu rate on equity atau ROE, menunjukkan tingkat laba bersih yang diperoleh dari modal pemilik atau ekuitas dengan rumus ROE sama dengan laba bersih bagi ekuitas pemilik kali 100. Selanjutnya contoh soal laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 31 Januari 2024. Pada laba bersih tahun berjalan terdapat 513.289.000, total asetnya terdapat 346.439.154, total ekuitasnya terdapat 39.294.591, penjualannya terdapat 209.648.000, laba kotor terdapat 678.858.000. Pada perhitungan dan penilaian rasio profitabilitas terdapat gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%, yaitu 678.858.000 dibagi 209.648.000 dikali 100% menghasilkan 25,5%. Dengan kriteria pada tabel penilaian sangat baik, interpretasinya kinerja laba bersih terhadap penjualan tergolong sangat baik karena menunjukkan efisiensi tinggi dalam mengelola pendapatan dan biaya. Contoh soal yang kedua yaitu net profit margin. NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100, yaitu 513.289.000 dibagi 209.648 dikali 100% menghasilkan 33,8% dengan kriteria sangat baik pada tabel penilaian. Interpretasinya, BSC efisien dalam mengendalikan HPP dan biaya operasional awal sehingga mampu mempertahankan margin laba kotor tinggi. Contoh soal yang ketiga yaitu return on asset.
ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%, yaitu 513.289.000 dibagi 346.439.154 dikali 100%, menghasilkan 0,15% dengan kriteria pada tabel penilaian tidak baik. Interpretasinya, efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba masih rendah menandakan perlu peningkatan produktivitas aset. Contoh soal yang terakhir yaitu return on equity, ROE atau ROE. ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%, yaitu 513.289.000 dibagi 339.294.591 dikali 100%, menghasilkan 1,31% dengan kriteria penilaian pada tabel tidak baik. Interpretasinya, pengembalian modal pemilik masih sangat rendah. Laba yang dihasilkan belum optimal terhadap modal yang ditanamkan.